Rumah Mendongeng. Kali ini adalah kali pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ustazah dan para undangan yang dimuliakan Allah, serta teman-teman yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari Ustazah untuk tampil di acara pelepasan siswa-siswi Montessori Islamic School dan wisuda tahfiz Taman Ilmu Zainun Nafi. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hanum Kairaki Nanti. Saya biasa dipanggil Kinan. Saya adalah salah satu santriwati di Taman Ilmu Zainun Nafi. Tapi hari ini Kinan mau ngapain ya? Hei penonton, Aye punya pantun nih. Bagi cakepnya ya. Pak Tani pergi ke sawah. Cakep. Sawah di seberang rumah Pak Lurah. Hari ini hari yang cerah. Izinkan Kinan hendak berkisah. Al-Kisah. Seorang bayi laki-laki telah lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kala itu Rasulullah sedang pada masa sulit, dimusuhi oleh para penduduk Mekah, sehingga Rasulullah bersama para kerabat tinggal di sebuah lembah selama kurang lebih 2-3 tahun. Nah, dalam kurun waktu 2-3 tahun inilah seorang kerabat Rasulullah mengandung seorang bayi. Sebelum sang bayi lahir, Rasulullah berpesan kepada sang ibu bayi, "Kelak engkau akan melihat bayi ini menjadi orang yang cerdas." Maka lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah. Baru lahir saja sahabat, bayi ini sudah istimewa. Apa ya istimewanya? Karena Rasulullah sendiri yang mengazani di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Tidak sampai itu saja, bahkan Rasulullah secara khusus mendoakan sang bayi. Nah, sekarang tebak ya, siapakah gerangan tokoh yang akan saya ceritakan pada hari ini? Ini cluenya. Seorang bayi laki-laki lahir 3 tahun sebelum hijrah dan kelak akan menjadi orang yang cerdas. Siapa ayo? Abdullah bin Abbas. Iya, betul. Beliau adalah Abdullah bin Abbas atau biasa dipanggil Ibnu Abbas, yang artinya putra Abbas. Abbas siapa yang dimaksud? Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Dan ibunya bernama Ummu Al-Fadil Lubabah, wanita kedua yang masuk Islam. Jadi, Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah. Sejak kecil, Ibnu Abbas ini sangat dekat dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, Ibnu Abbas ikut serta. Sehingga Ibnu Abbas tumbuh menjadi pemuda dengan ilmu yang tinggi, lembut hatinya, pandai menyelesaikan pertikaian, dan bijaksana. Pernah suatu hari Ibnu Abbas ini ingin belajar bagaimana cara Rasulullah melaksanakan sholat. Maka malam itu juga Ibnu Abbas menginap di rumah Rasulullah. Sepanjang malam Ibnu Abbas tidak tidur, sehingga terdengar suara Rasulullah bangun untuk mengerjakan sholat.
Melihat itu, Ibnu Abbas segera beranjak, kemudian menyiapkan air wudhu bagi Rasulullah. Melihat itu Rasulullah sangat terharu. Sehingga diusaplah kepala Ibnu Abbas, kemudian dibacakanlah doa. Ya Allah, berikanlah ia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Ibnu Abbas ini pernah suatu hari mendatangi seorang sahabat untuk belajar. Tapi sayangnya sahabat itu sedang beristirahat. Lalu apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Gedor-gedor pintu. Salah. Ibnu Abbas masih sabar menunggu, bahkan sampai tertidur di depan rumah. Maka ketika sahabat itu membuka pintu, mereka terkejut karena ada Ibnu Abbas yang tertidur di depan rumah. Nah, pernah juga suatu hari Umar bin Khattab mengadakan suatu majelis. Ketika yang datang adalah orang tua, dan satu pemuda. Bukan saya, ialah Ibnu Abbas, seorang ahli fikih, ahli tafsir, dan ahli segala macam perkara. Demikianlah kisah hidup Ibnu Abbas. Kemauannya untuk belajar sangat kuat, sehingga kelak Ibnu Abbas tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, lembut hatinya, bijaksana, dan pandai menyelesaikan pertikaian. Siapa di sini yang ingin seperti Ibnu Abbas? Saya. Masya Allah, semua angkat tangan. Siapa sih yang tidak ingin seperti Ibnu Abbas? Si kecil-kecil cabai rawit, biarpun kecil, luas ilmunya. Sama seperti Taman Ilmu Zainal Nafi. Si kecil-kecil cabai rawit, biar kecil, besar semangatnya. Insya Allah. Ke pasar beli pepaya. Cakep. Jangan lupa beli yang utuh. Cakep. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.